Baiklah, perkenalkan nama saya Christian Sihombing dari kelas TA dengan NIM 224353002. Nah, saya akan membahas tentang DC Cooper untuk memenuhi syarat tugas dari elektronika daya yang diampu oleh Pak Asmi. Nah, di sini kita masuk aja ya. Di sini akan menjelaskan tentang konverter DC ke DC yang mengatur tegangan keluaran melalui proses switching berfrekuensi tinggi. Nah, DC Cooper itu rangkaian elektronika daya yang mengubah sumber DC tetap menjadi keluaran DC yang nilainya dapat diatur. Nah, pengaturan dilakukan dengan saklar semikonduktor seperti MOSFET, IGBT, WJT ataupun SCR yang bekerja sangat cepat. Nah, karena bekerja secara switching, rugi daya lebih relatif kecil sehingga efisiensinya umumnya lebih tinggi daripada regulator linear. Itu aplikasi umumnya itu kita dapat temui di penggunaan pengaturan kecepatan motor, motor DC, charger baterai, konverter kendaraan listrik, dan satu daya switching. Lalu untuk prinsip dasarnya adalah pensaklaran periodik. Nah, di sini ada contoh bentuk gelombang step down-nya ya, sinyal saklar S seperti ini dia. Tegangan keluarannya ada di sini, ada menampilkan arus beban I 0 atau arusnya 0 gitu dia. Nah, saat saklar on, sumber terhubung ke beban sehingga energi mengalir ke induktor atau beban. Eh, Saat saklar off, sumber terputus. Pada beban induktif, arus tetap berlanjut melalui dioda freewheeling. Karena proses on off terjadi sangat cepat, beban menerima pulsa DC dengan nilai rata. Urutannya sumber lalu masuk saklar lagi, induktor, lalu ke dioda saat off. Nah, untuk definisi data cycle ini memiliki rumus yaitu D sama dengan T on per T sama dengan T on per T on plus T off, yaitu nilai D berubah pada rentang 0 sampai 1 atau 0% sampai 100%. Makna praktis D kecil rata-rata pengeluaran kecil, D besar rata-rata pengeluaran besar. Untuk rumus Cooper step down idealnya itu V0 sama dengan D dikali FVS. Keterangannya itu V0 itu tegangan output rata-rata, VS tegangan sumber. Nah, contohnya VS sama dengan 100 dan D 0,6. Jadi V0 sama dengan 0,6 dikali 100 sama dengan 60 volt. Hubungan D dengan tegangan output untuk buck converter V0 bertambah hampir linear saat dati cycle diperbesar. Nah, untuk step down copper buck ada di sini jenisnya step down dan step up. Nah, kalau di step down, ciri utamanya tegangan output lebih kecil dari input V0 sama dengan D. D tegangan sumber 0 lebih kecil daripada D dan D lebih kecil dari 1. Nah, di sini saklar berada di seri dengan jalur sumber ke beban. Saat off, dia sudah menyediakan jalur arus untuk induktor. Banyak dipakai pada kontrol kecepatan motor DC dan regulator tegangan. Sketsa alur energinya, tegangan sumber masuk ke switch PWM, masuk lagi ke L filter, lalu masuk lagi dalam Vino. Inilah terakhirnya Vino. Lalu sini step up copper boost. Ciri utamanya tegangan output lebih besar dari input. Nah, finalnya itu VS dikurangi 1 dikurangi D. Saat saklar on, energi tersimpan di induktor. Saat saklar off, energi induktor tambahkan ke sumber sehingga output naik. Nah, di sini dipakai pada dioda booster tegangan sistem baterai dan beberapa sistemnya energi terbarukan. Tegangan kalau untuk sistem alur energinya itu tegangan sumber masuk ke induktor simpan, lalu ke dioda, lalu ke finol. Lalu di sini ada peta kuadrat tegangan arus. Pembagian ini menunjukkan arah tegangan, arus dan kemungkinan aliran daya. Di sini ada kelas A, B, anggaplah ini kelas kosong, ini D. Nah, kelas A paling umum untuk motoring, sedangkan kelas B dipakai untuk regeneratif braking. Nah, ringkasan ini yang pertama itu V0 per I0 yaitu
motoring step down. Untuk yang kedua ini, kelas 2 ini positif dibagi negatif, regeneratif braking. Nah, ini selanjutnya sampai di kontrol 4 kuadran. Nah, di sini ada mode pengendalian DC Cooper. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama itu PWM atau time ratio control. Frekuensi switch itu tetap, lebar pulsa on diubah-ubah. Metode paling populer karena disederhanakan melalui sederhana dan mudah dikendalikan. Di sini ada lebar pulsa berubah, T-nya tetap. Di sini ada variabel frekuensi kontrol, lebar pulsa relatif tetap, frekuensi switching yang diubah bisa mempengaruhi ukuran filter dan karakteristik ripple. Frekuensi berubah, lebar pulsa mirip. Ada lagi di sini current limit control. Nah, saklar on off mengikuti batas arus maksimum dan minimum. Berguna untuk berpotensi dan menjaga arus tetap dalam rentang aman. Di sini ada rangkaian dasar bak cover. Rangkaian dasar bak cover diagram menunjukkan posisi sumber, saklar, induktor, kapasitor, beban, dan dioda. Nah, fungsi setiap komponennya itu sumber DC menyediakan tegangan masuk tetap. Lalu saklar S-nya itu ini elemen switching utama yang diatur PWM atau kontrol lain. Lalu induktor L menyimpan energi yang membantu menjaga arus tetap kontinu atau berlanjut. Kapasitor, nah meredam ripple tegangan pada sisi keluaran seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Lalu di sini ada beban R atau R ya, menerima daya keluaran sesuai kebutuhan aplikasi. Lalu di sini ada diode switching yang kita buat D. Inilah memberi jalur arus saat saklar off dan membatasi lonjakan tegangan induktif. Nah, ingat ya, tanpa diode freewheeling, beban induksi dapat menimbulkan peak tegangan saat saklar off. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya efisiensi tinggi karena saklar dominan bekerja pada kondisi on penuh atau off penuh. Ukuran ringkasan, ukuran ringkasan bisa lebih ringkas dibandingkan ular linear untuk daya yang sama. Respon tetap, respon cepat terhadap perubahan beban dan mudah diintegrasikan dengan kontrol digital. Sangat cocok untuk aplikasi pengaturan daya modern untuk fleksibilitas. Nah, kekurangannya itu setiap kekurangan ada kelebihan ada kekurangannya. Untuk kekurangannya itu switching yang menimbulkan harmonisa, ripple, dan noise elektromagnetic emission. Untuk membutuhkan perencanaan filter, tata letak PCB, dan proteksi yang baik. Rangkaian kontrol lebih kompleks dibandingkan pengaturan tegangan DC secara sederhana. Frekuensi switching tinggi dapat menambah rugi-rugi pada komponen nyata. Catatan desain ada di sini. Agar kinerjanya baik, pilih saklar dan diode sesuai rating harus tegangan. Gunakan filter LC, pendingin yang memadai. Lalu perhatikan MI atau ini MI efisiensi ini switching inilah MI EMI switching bukan harmonisa, ripple, dan noise elektromagnetik atau disebut dengan MI. Nah, sini ada aplikasi dari Cooper. Contoh penggunaan yang paling sering ditemui yaitu pengaturan kecepatan motor torsi, dan kecepatan efisien. Ada kendala listrik, sistem daya surya, power supply DC. Nah, kesimpulan utamanya yaitu DC Cooper adalah konverter DC ke DC yang mengatur besar tegangan keluaran dengan proses switching. Lalu parameter paling penting adalah data cycle karena menentukan rata-rata tegangan output. Jenis utama yang wajib dipahami adalah step down atau buck dan step up boost. Klasifikasi kelas A sampai E menjelaskan arah tegangan, arus, dan aliran daya. Komponen kunci saklar daya, induktor, kapasitor, dan diode swirling. Lalu keunggulan utamanya efisiensinya tinggi, tegangannya adalah ripple, EMI, dan kontrol yang lebih kompleks. Nah, sekian dari penjelasan dari video saya tentang DC Cooper. Saya Christian Siombing pamit undur diri.